Shalom, selamat pagi untuk kita semua jemaat yang terkasih. Sebelum kita akan melakukan setiap aktivitas kita pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan pada hari ini Kamis 5 Mei 2022 yang tertulis dari Yesaya pasal 53 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang bisa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara-saudara terkasih, dalam rangka menyelamatkan manusia, Tuhan tidak pernah sama sekali mengorbankan pihak lain, tidak meninggalkan pihak lain untuk menerima kesengsaraan di dalam hidupnya, tetapi justru memberikan dirinya untuk keselamatan bagi manusia. Dia rela dihina, dia rela dicambuk dan disiksa sehingga mengalami sakit, luka. Demikian halnya ketika Yesus akan disalibkan, terlebih mengalami proses penderitaan terlebih dahulu. Saudara-saudara kasih, mungkin kita juga sebagai umat yang percaya kepada Kristus, yang telah menerima keselamatan dari Kristus, ketika kita mengalami, kita dihina, bahkan kita merasa takut untuk dihindari orang lain. Kita dihina karena apa? Kita juga bisa dikatakan dihina oleh karena berbuat baik atau bahkan juga menegakkan keadilan, bahkan kebenaran dari firman Tuhan. Dan ketika itu ada dalam diri kita, kita tidak dapat mundur atau kita tidak dapat berputus asa. Tapi kita harus melihat dan membuat tolak ukurnya bahwasanya Kristus telah terlebih dahulu merasakan hal yang demikian. Berarti tidak ada bandingnya apa yang telah kurasakan hingga saat ini telah terlebih dahulu dirasakan oleh Yesus Kristus. Bahkan yang lebih menarik lagi, Yesus Kristus yang terhina bukan karena kesalahannya sendiri, bukan karena perbuatan yang tidak baik dia lakukan, dan bukan karena sesuatu kesalahan yang fatal bagi dia, tetapi oleh karena perbuatan manusia yang banyak membuat penderitaan dan yang tidak lagi sanggup untuk menanggung segala dosa-dosanya. Tetapi melihat itu, Allah melalui anaknya Yesus Kristus tidak membiarkan demikian manusia sebagai ciptaannya tetap merana, menderita, atau bahkan terkungkung di dalam dosa. Namun hal ini dia hadir sebagai penyelamat, dia hadir pemberi kemenangan. Oleh karena itu dia rela untuk menderita, dia rela untuk mengalami kesakitan. Bahkan juga orang-orang menutup muka terhadapnya dan juga termasuk tidak masuk hitungannya. Saudara-saudara kasih, jika hal ini ada di dalam orang-orang sebagai pengikut Kristus yang percaya kepada Kristus, tentu kita tidak akan bisa mengalami dengan sendirinya, atau bahkan kita tidak bisa mengalami dengan seorang diri. Mungkin kita juga perlu untuk diperdulikan, perlu untuk diperhatikan bagi orang yang lain. Tetapi Yesus Kristus tidak hanya demikian. Dia sanggup sendiri karena dia tahu sebagai tanggung jawab dia untuk dunia ini, keselamatan dunia ini selalu tetap dia lakukan dan bahkan rela menderita. Oleh karena itu saudara kasih, jika kita saat ini mengalami satu penderitaan karena kita dihina,
atau bahkan dihindari oleh orang lain. Karena berbuat baik, jangan pernah menyerah, tetapi tunjukkanlah diri kita bahwasanya sebagai pengikut Kristus mengalami penderitaan selama ada di dunia ini, karena Yesus Kristus telah terlebih dahulu mengalami yang demikian. Oleh karena itu, saudara terkasih, marilah kita merenungkan bahwasanya keselamatan yang diberikan oleh Kristus di dalam hidup setiap orang yang percaya berarti dia mau menderita, dia mau tetap ada di dalam hidupnya yang tidak berputus asa, tetapi bertahan dalam penderitaan, sabar dalam kesesakan, dan tetap bertekun di dalam doa. Oleh karena itu, saudara terkasih, karena Yesus telah memberikan satu contoh yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, menjadi teladan dalam hidupnya. Amin. Tuhan Yesus